Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Nasib, lalu kita sekarang sudah mendapatkan pernyataan politik dari Menko Polhukam untuk membubarkan HTI. Nah, kemudian apakah ada kira-kira langkah yang paling konkret yang bisa dilakukan oleh Kemenristek Dikti saat ini? Ya, terima kasih Mbak Valira. Jadi gini, karena ini adalah bagian dari pemerintah yang dalam hal ini sudah dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, kan kita akan menunggu proses peradilan yang akan terjadi. Pada saat proses peradilan, kami menyiapkan rambu-rambunya dulu. Nah, nanti rambu-rambu itu akan saya jadikan satu peraturan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Instrumen-instrumen apa saja yang harus dilakukan supaya bisa meredam terhadap radikalisme. Kalau ada orang yang terlibat, bagaimana caranya menyelesaikan? Kalau yang belum, oke lah, kalau belum itu bisa ditahan. Kalau itu yang terlibat pada mahasiswa, kalau itu dosen, pegawai, bagaimana caranya? Ini harus kita lakukan. Karena ada kemungkinan itu akan terjadi pada seluruh sendi yang ada dalam kampus. Apakah itu mahasiswa, dosen, pegawai. Ini yang harus kita betul-betul seleksi betul dan harus kita buat satu formula yang di situ bisa menyangkut keseluruhannya. Oke, baik, saya terima telepon dulu dari Papua, Pak Mulyanto. Selamat malam, Pak. Silahkan dengan komentar Anda. Selamat malam. Ya, silahkan, Pak. Ya, yang pertama saya mendukung pemerintah kalau membubarkan HTI. Itu sudah sangat meresahkan. Yang kedua, halo? Ya, silahkan, Pak. Ya. Yang pertama, saya setuju pemerintah membubarkan HTI. Yang kedua, Pak Menteri, saya ingin sampaikan bahwa di kampus-kampus itu bukan hanya mahasiswa yang masuk anggota HTI, tetapi itu dosen sendiri. Iya. Jadi perlu Pak Menteri mengambil tindakan tegas. Itu sudah sangat meresahkan. Sejak saya kuliah tahun 99 itu sudah terasa sekali itu. HTI itu menjadi dirinya sendiri. Baik. Dia tidak mau tahu ada manusia lain di sekitarnya, begitu. Baik, terima kasih Pak Mulyanto atas informasi yang Anda sampaikan saat malam. Ya, silakan Pak. Ini kalau misalnya kita lihat ternyata kan memang dosennya pun juga ikut gitu. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa tadi itu pembubaran secara kelembagaan, tapi bagaimana dengan anggotanya? Ya, oleh karena itu kalau itu menyangkut mahasiswa, bagaimana cara perlakuannya? Menyangkut dosen, bagaimana perlakuannya? Menyangkut pegawai, bagaimana perlakuannya? Ini semua, saya tadi sudah sampaikan, ini tidak hanya pada mahasiswa, dosen, bahkan dosen sampai mengancam. Kalau tidak ikut, nilainya tidak lulus. Itu kan bahaya. Ini kan namanya orang sudah pemaksaan terhadap pendakwah. Ini nanti kita lakukan. Terima kasih pada Pak Mulyanto tadi. Ini sudah kami siapkan Pak Mulyanto kaitan pada para dosen yang dalam hal ini melakukan penyebaran terhadap organisasi yang dianggap meresahkan pada masyarakat ini. Baik. Demikian pula pada pegawai juga. Ya. Nah ini nanti, tapi kan pada mahasiswa mungkin mudahlah selesaikan. Tapi pada dosen dan pegawai ini harus menggunakan instrumen sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Pak Ahmad, bagaimana PBNU akan mengawal proses ini, proses pembubaran HTI? Iya, saya kira meskipun ajaran HTI itu bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di negara Republik Indonesia, akan tetapi mereka harus kita akui juga sebagai warga negara kita. Pembubarannya harus melalui jalur hukum atau melalui peradilan. Kemudian para anggotanya saya kira seperti orang yang sakit lah ya, harus disembuhkan, diobati dengan sabar agar mereka kembali lagi seperti warga negara Indonesia pada umumnya yang tidak menjadikan agama sebagai alat kepentingan politik untuk meruntuhkan kekuasaan yang ada. Ya, karena mungkin saja kan berganti baju istilahnya HTI-nya tidak ada, tapi ternyata orangnya masih sama, aktornya sama ya. Nah itu bagaimana kemudian kita mencegah sehingga tidak muncul lagi kegiatan ataupun ajaran-ajaran seperti ini di masa depan? Ya, saya kira semua pihak ya dalam hal ini ormas-ormas yang besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan seterusnya itu harus bekerja sama dengan pemerintah. Bersatu padu untuk saling menjaga untuk saling menjaga negara ini, karena ini adalah wadah besar untuk hidup bersama semua agama. Jangan sampai karena segelintir orang kemudian yang lain menjadi korban. Maka saya kira pastilah pemerintah ini sudah
sudah dengan banyak pertimbangan untuk mencegah HTI yang sudah mulai meresahkan. Jadi tindakan-tindakan tegas atas tokoh-tokohnya yang masih membangkang saya kira perlu juga dilakukan. Ya, perlu dilakukan. Adapun anak buahnya saya kira bisa diobati ya, sebagaimana dokter mengobati pasien-pasiennya dengan sabar. Baik, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih juga Pak Nasir sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan informasi ini bisa didengarkan oleh semua pihak dan akhirnya kita bisa membantu untuk mencegah munculnya ajaran-ajaran bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih sekali lagi.